Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyar hadirin wal hadirat jamaah salat wal subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia ini dari insyaallah dengan niat-niat mulia. Maka yang belum berniat i'tikaf agar selalu meniatkan dirinya ketika hadir di dalam masjid ini dengan niat i'tikaf, niat menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama, di samping mengerjakan sholat secara berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kita dan kita dijadikan olehnya sebagai hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung kajian kita babu karahiyatil akli muttaqi'an. Bab menerangkan makruhnya makan dalam keadaan bersandar. Makan tapi nyandar itu makruh. Nabi Muhammad itu tidak pernah menyandar makannya, tapi agak tegak sedikit, agak lurus. Kemudian aku kama yakulul abad, aku makan sebagaimana hamba makan. Bagaimana hamba-hamba budak-budak makan? Kadang-kadang kaki diangkat, kaki kanan diangkat, kemudian duduk di telapak kaki kiri dilipat sedikit. Nah, itulah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Kenapa demikian? Karena ketika keadaan seperti itu, atau kita pakai pesilat tapi tidak menyandar, itu perut akan lurus dia dibanding kita menyandar seperti ini sambil makan. Maka perut itu tidak rata, tidak lurus. Tapi kalau seperti ini makannya, maka lancar makan makanan tersebut masuk ke dalam rongga yang ada di dalam perut kita. Jadi seluruh apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad berupa kesunahan-kesunahan itu sebenarnya ada hikmahnya. Hanya saja kadang-kadang orang dulu tidak sampai mengkaji hikmah, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tetap dicontoh oleh para sahabat. Sekarang kebalikan, kadang-kadang kita yang tidak tahu model bagaimana Nabi Muhammad makan, sehingga kadang-kadang
cara makan tersendiri. Ya, lebih baik sebenarnya tidak menyadar. Wa an Abi Juhaifah wa bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaqian. Aku tidak pernah, kata Rasulullah, makan muttaqian dalam keadaan menyandar. Nabi Muhammad tidak pernah makan dengan cara bersandar, tapi makannya beliau bagaimana budak makan. Bahkan kalau bersandar itu kadang-kadang agak apa namanya, memang bukan orang-orang biasa, orang-orang terpandang. Sandar makan di dinding, nyandar. Budak makan bagaimana? Kumpul-kumpul, itu budak-budak makan. Aku adalah seorang hamba. Aku kama ya'kulul 'abd wa asyrabu kama yashrabul 'abd. Aku makan sebagaimana hamba makan, aku minum sebagaimana hamba atau budak. Itu keteladanan Nabi Muhammad, kerendahan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru istihbabil akli bisalasi asabi, menerapkan sunnahnya makan itu dengan memakai 3 jari. Wastihbabi la'il asabi, sunnah pula mengecup jari, membersihkan. Wa karahati masliha, dan makruh mengusap jari-jari tadi sebelum dikecup, makruh dibasuh sebelum dikecup. Wa istihbabi la'ikil qus'ah wa akhdhi luqmah allati tasqutu minhu, dan sunnahnya membersihkan piring. Jadi piring itu yang kita makan, yang sisa-sisa nasi itu ambil seluruhnya, bersihkan pakai tangan, kemudian tangannya dikecup. Dan sunnah mengambil makanan yang terjatuh, kemudian kemudian dimakan. Kapan dimakan? Ba'da masihah, setelah dibersihkan makanan tadi. Kemudian kesunahan membersihkan tangan, baik dengan sa'i itu dengan pergelangan tangan atau dengan kaki atau dengan telapak kaki. Orang dulu seperti itu membersihkan tangannya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yulqiqaha, jangan dibersihkan tangannya, jangan diusap kecuali hatta sehingga dia tersebut menjilatinya. Di tangan-tangan kita itu kan ada bekas-bekas nasi, itu dibersihkan, dikecup, dijilat sampai bersih, baru cuci tangan. Orang-orang dulu mengatakan kasihan nasinya, kasihan. Atau dia jatuh, kadang-kadang orang tua kita mengatakan nangis dia, kawan-kawannya masuk dalam perut, dia tertinggal, nangis dia. Cuma kita waktu itu masih anak-anak, ya karena dipengaruhi media, ambil. Tapi sudah besar masa nangis. Seperti itu kadang-kadang masak nasi bisa nangis. Bukan seperti itu maksudnya, kasihan nasi itu jatuh, kawan-kawannya sudah dimakan. Ibaratnya itu dia bisa berbicara, janganlah aku dipisah dengan kawan-kawanku. Kawan dimakan, kenapa aku dibiarkan? Dimakan oleh syaitan, malah nanti nasi-nasi yang jatuh tersebut ambil. Tapi setelah dibersihkan, di dalam hadis artinya kalau dia kotor dapat dibersihkan. Tapi kalau dia dapat dibersihkan, ya sudah. Jangan pula harus diambil, dicuci, ya lain rasanya nanti beda sudah. Artinya kalau dapat dibersihkan, kalau sejenis nasi mungkin jatuh di karpet, jatuh di proses,
Tapi kalau sudah makannya jatuh ke pasir yang mana bisa lagi dibersihkan, ya sudah. Kalau ke pasir ya ke pasir, kalau ke tanah ya ke tanah. Jangan pula harus diambil tidak seperti itu. Sesuatu yang masih bisa dibersihkan. Jadi jangan dicuci tangan kecuali sudah dikecup jari-jarinya sampai bersih. Ada sebagian orang seperti itu banyak masih sekarang ini. Ya. Tapi kalau dibanding mana banyaknya yang tidak mengamalkan, jelas lebih banyak yang tidak mengamalkan. Kadang-kadang masih banyak di atas piring itu makan nasi, cuci tangan sudah. Dan yang lebih susah itu kenapa? Apa yang lebih susah? Minum. Minum itu jarang kita habis. Foto orang berapa? Kadang-kadang kita minum teh, pasti ada sisa sedikit. Padahal apa susahnya habiskan sekali? Minum teh, baik di rumah, baik di warung kopi. Kenapa seharusnya harus ada tersisa? Kayak model tidak mau menghabiskan. Lebih sedikit tersisa, dibiarkan bayar keluar. Padahal apa salahnya dihabiskan? Kenapa? Karena ketika kita tidak meminumnya lagi, mana adalah mau orang meminum habis kita. Tidak akan ada yang punya warung kopi mau menghabiskan minuman habis kita tadi. Paling-paling dibuang olehnya, kan kasihan. Padahal apalah seteguk cuma selesai. Beda kalau nanti kopi yang kental di bawah itu jangan dipaksa. Itu memang tidak boleh. Khawatir kalau menimbulkan penyakit. Jadi seperti teh, bukan saja sedikit teh, tapi tidak dihabiskan. Kebiasaan kita kadang-kadang seperti itu. Beda kalau kita diminta jangan dihabiskan karena ingin diambil oleh orang lain. Nah itu silakan. Nah, tapi kalau kita umpama punya penyakit, lebih baik disebut. Jangan diminum habis sabunnya, boleh kena pilek, kena batuk, khawatir nanti menular kepada orang lain. Umpama seperti itu sebut. Kadang-kadang ada orang-orang itu sebagian ingin mencari berkat orang tuanya. Senang meminum minuman habis yang diminum oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya kita sebagai orang tua merasa anak kita seperti itu, habis kita minum diminum oleh anak. Senang anak meminum bagus orang tua. Kalau umpama dia seperti itu silakan bagus. Tidak jijik dia dengan orang tuanya. Tapi kalau kita lagi kena penyakit, lebih baik dihabiskan. Karena khawatir menular kepada anak-anak tadi. Jadi ini anjuran oleh Rasulullah SAW, anjuran adab bukan anjuran wajib. Adabnya seperti itu. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع. Nabi Muhammad itu kata sahabat Ka'ab bin Malik, aku lihat makan dengan 3 jari. 3 jari itu seperti ini. Nah, telunjuk, jari tengah, ibu jari, makan dengan 3 jari. Faidah bahwa ketika selesai makan adalah iqahat, jari-jarinya dikecup. Itu Nabi Muhammad. Kenapa makan dengan 3 jari? Karena makan dengan 3 jari itu lebih nikmat. Dan Allah innallaha yuhibbu witra. Allah itu senang dengan yang ganjil. Mana ganjil? 1, 3, 5. 5 terlampau banyak. Nabi Muhammad tidak seperti itu. 1 itu makannya orang sombong malah. Dan tidak akan mungkin bisa merasa lezat. Apalagi nasi mana bisa pakai 1 jari. Maka paling ideal mana? 3 jari. Paling ideal 3 jari. Wa bil usbu'aini ma'a annahu fi'l syaitan. Makan dengan 2 jari itu malah serupa dengan syaitan. Sudahlah dia genap, kemudian serupa dengan syaitan. Syaitan senang makan dengan 2 jari. Jadi yang paling ideal 3 jari. 5 jari memang witir.
memang ganjil, cuma banyak satu jari itu kayak orang sombong dan tidak akan bisa. Kalau kita malah nasi malah tidak akan bisa nasi dengan satu jari. Maka yang paling ideal 3 jari. Dan Nabi Muhammad makan seperti itu. Cuma Nabi Muhammad kan beda. Nabi Muhammad dulu ya bukan nasi, gandum, roti. Jadi kalau roti itu bisa memang dengan satu jari. Cuma gambaran orang di sana dikatakan gambaran orang yang sombong dan tidak akan merasa bisa lezat karena susah makan dengan satu jari. Maka yang paling ideal 3 jari. Setelah Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad mengecup jari-jarinya. Yang jarang kita lihat makan dengan 3 jari itu tukang. Tukang itu jarang makan dengan 3 jari. Atau tukang tugas kebun. Tukang kebun. Kenapa? Laparnya kuat. Beda orang bekerja dengan orang tidak bekerja. Tahu buruh, nah itu selesai lah. Pokoknya 5 jari langsung turun. Karena kita sering berkawan dengan orang-orang itu. Lain porsinya dengan kita. Porsinya tetap beda. Porsi tukang dengan porsi orang yang tidak bekerja jauh beda. Tukang itu bisa menghabiskan 2 piring. Dan kita merasa seperti itu. Memang rupanya kita coba bekerja, memang benar, habis makan itu semangat makan. Itulah jawabannya. Kalau sudah semangat makan, ini pasti keluar 5 jari. Susah menahan sampai 3 jari. Kenapa? Lambat. Padahal sunnahnya seperti itu memang. Apakah Nabi Muhammad dulu tidak bekerja? Bekerja Nabi Muhammad, tapi tetap dengan 3 jari. Bahkan Nabi Muhammad perang itu lebih penat, lebih capek, tapi Nabi Muhammad tetap dengan 3 jari. Artinya beliau tidak dipatahkan oleh nafsu makan tadi, tetap dikerjakan dengan 3 jari. Oleh karena itu sekalipun kita lapar, yang tukang, yang buruh, dan yang lainnya yang kerja keras, usahakan makan dengan 3 jari. Dan itu pasti ada hikmah. Daripada 5 jari terkejut lambung di dalam, kasihan, 3 jari itu lebih baik. Kemudian mengunyah, Nabi Muhammad itu lama mengunyah dan tidak akan bisa dilakukan oleh tukang. Karena tukang sering ingin masukkan cepat, merasa lezat tadi. Nabi Muhammad lama mengunyah, kunyah dengan kurang lebih jumlah gigi. Kurang lebih 20 kali punya. Nah, betul-betul dia tersebut hancur baru masuk. Maka sehat mampu orang-orang dulu. Kita belum hancur lagi ini. Masih berbentuk nasi, masuk sudah. Dan yang lebih aneh kadang-kadang kalau makan udang habis seluruhnya. Nah, ini aneh. Udang itu kan keras, kepalanya keras, ujung buntutnya keras. Mana udang tadi? Habis sudah katanya. Kulitnya dimakan, habis sudah. Aduh. Dia paling cepat makan kulit udang pun habis. Jadi dikunyah apa tidak? Pertanyaan seperti itu. Kasihan perutnya kasihan. Kunyahnya agak lama sedikit. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad setiap kalau kita kerjakan pasti baik. Cuma sanggup apa tidak, ini yang berat. Karena kita itu dikalahkan oleh nafsu. Nabi Muhammad tidaklah dikalahkan oleh nafsu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi. Beliau memerintah untuk mengecup jari wasafah dan membersihkan piring. Qala beliau bersabda, innakum sesungguhnya kalian la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kalian tidak mengetahui mana di antara makanan tadi yang mengandung keberkahan. Bisa jadi yang pertama, bisa jadi makanan yang jatuh, bisa jadi makanan yang tersisa di piring. Karena kita tidak mengetahui mana yang berberkah, seluruhnya diambil, seluruhnya dimakan, seluruhnya dihabiskan.
sehingga tidak tersisa, pasti ada yang mengandung berkah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika terjatuh makanan salah seorang di antara kalian, falyakhuzha, ambil, falyumit, bersihkan makanan dia min azan, jikalau ada kata ada kotoran, wal yakulha, setelah dibersihkan makan. Wala yad'a li syaitan, jangan ditinggalkan untuk makanan syaitan. Jadi syaitan nanti yang makan kalau ditinggalkan di bawah. Sehingga kalau itu sering terjadi, berarti kita mengundang syaitan banyak di rumah kita, karena setiap makanan yang jatuh kemudian tidak diambil dan tidak dimakan. Seakan-akan kita memancing burung, kan seperti itu. Kalau ingin banyak burung di rumah kita, lemparkan nasi di depan rumah, lemparkan beras, nanti banyak burung gereja datang. Kalau itu tiap hari kita gunakan, kita lakukan, maka tiap hari di sekitar rumah kita banyak burung gereja, karena dia merasa makanannya di situ tiap hari. Jadi kalau seperti itu cara kita makan, habis makanan jatuh dibiarkan, nanti makanan jatuh dibiarkan terus seperti itu seakan-akan kita mengundang syaitan banyak berkeliaran di rumah kita, karena nanti dia makan lewat situ. Dia senang mau makan makanan yang model-model seperti itu, makanan-makanan kotor, itu sering dimakan oleh syaitan-syaitan atau bahasa lain jin-jin yang bukan jin Islam. Nah, itu dimakan oleh mereka. Cuma tidak kelihatan. Kalau kelihatannya tidak akan melakukan, tidak demikian. Jatuh hilang langsung, hilang. Itu otomatis berarti betul-betul dimakan jin. Akhirnya tidak mau jatuh. Tidak mungkin jin seperti itu dia. Kalah dalam berpolitik, kata jin, biarkan dulu, biarkan nanti kalau kita seperti itu diambil, tidak ada lagi makanan kita. Biarkan dia seperti itu. Nanti dibuang olehnya masuk tong sampah, itulah dimakan oleh jin-jin yang tidak baik tadi. Kalau mereka senang makan, cepat membusukkannya. Busuknya itu cepat. Makanan yang diambil oleh jin-jin tadi. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, belum habis tadi. Wa la yumsah yadahu bil mindil, jangan salah seorang di antara kalian mengusap tangannya dengan mindil, satu tangan, atau kalau kita tisu dicuci kemudian diusap dengan tisu, jangan seperti itu hatta yalqa asabi'ahu, sampai dia mengecup jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin al-barakah, karena dia tidak mengetahui mana yang berberkah di antara makanan-makanan tadi. Jadi itu nyata, yang model-model seperti itu kalau diwujudkan, banyak orang-orang dulu merasakan, apalagi orang-orang pedalaman yang mempunyai ilmu-ilmu yang tidak baik. Kalau masa-masa dulu kan banyak ilmu-ilmu, masa-masa penjajahan. Sekarang tidak ada, mau lagi sudah anak-anaknya, zuriat-zuriatnya mencari ilmu-ilmu yang tidak baik. Tapi kalau masa-masa dulu, karena mungkin masa penjajahan ingin mencari ilmu kekebalan melawan Jepang, melawan Belanda, tapi cara-caranya tidak baik, datang ke dukun-dukun dan sebagainya. Bisa tidak cari ilmu pakan senjata tajam, pakan tembak, kata dukun aja, dukun lagi. Kata dukun, makan inilah. Akhirnya makan itu bukan itu yang berkhasiat, tapi syaitan yang datang kepadanya, menempel padanya, sehingga dengan adanya syaitan tadi dia merasa kuat, dia merasa gagah, dia merasa pede melawan tentara-tentara Jepang. Mungkin dia menang, mungkin dia tumbal karena syaitan masuk di situ. Tapi nanti dia akan melekat. Nah, itu yang susahnya nanti, melekat selama makanan tadi ada di dalam dirinya. Dan itu nanti susah dibuang, meninggalnya susah. Kalau mati, kadang-kadang mati dia datang lagi ahli-ahli warisnya. Kadang-kadang
dapur. Jadi dapur tadi cerita orang dulu. Kami katanya kalau dia itu meninggal dulu sudah, yang cerita pun orang-orang tua, orang-orang pedalaman di sana bagian Kuala Tunggal. Masuk dalam parit, bukan di kotanya. Kalau kita ini masuk dalam parit-parit. Ada katanya orang yang pintar itu, katanya pas meninggal berkeliaran ilmunya. Maksudnya ilmu itu bukan orang itu, rohnya selesai sudah. Cuman jin yang menyerupai dia berkeliaran. Maka kami pakai kelambu katanya. Pakai kelambu itu ditutup. Dia tidak mau masuk dalam kelambu. Maka berkeliaran semua. Pokoknya kalau mereka ada nasi di dapur atau makanan, besok langsung bersih. Karena diaduk olehnya. Jin yang mengaduk, dia yang makan. Nah itu wujudnya dia. Lihatkan sesuatu yang disentuh oleh dia tadi, maka cepat pembasiannya. Karena mereka orang-orang yang tidak baik, jin-jin yang jahat. Tapi tidak seluruhnya jahat. Jin itu ada yang baik, ada yang muslim. Tapi kebanyakan kafir. Oleh karena itulah yang masuk dalam surga dua golongan itu. Jin masuk, manusia masuk. Mana lebih banyak persentasenya? Mana golongan jin dan manusia yang lebih banyak? Lebih banyak golongan manusia dibanding golongan jin. Jin yang terbuat daripada api, apa bisa masuk neraka? Tahan mati dia. Oh, tidak seperti itu. Api dalam neraka itu berlipat-lipat ganda dibanding api yang terjadi pembuatan jin. Tetap mereka akan merasa kepanasan. Apalagi manusia lebih lagi terbuat dari tanah. Tapi tanah lebih baik daripada api. Jangan salah. Jadi Al-Quran mengatakan kisah iblis yang mengatakan anak khairun minhu itu malah patah. Dijawab oleh ulama-ulama, patah iblis itu. Iblis malah salah mengatakan demikian. Aku lebih baik dibanding Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah disitulah salahnya iblis. Iblis tidak mengetahui tanah itu lebih baik dibanding api. Memang tidak lebih indah, tapi lebih baik. Kalau indah, memang indah api, kelihatan bersih, cahaya. Tanah tidak ada cahaya. Tapi lebih baik tanah dibanding api dalam 5 hal. Dalam 5 hal. Kita lupa apa 5 hal. Salah satunya, api kadang-kadang memerlukan sesuatu untuk menyala. Tanah tidak memerlukan apa-apa untuk wujud. Itu menghidupkan api itu perlu korek. Ada gasnya baru dia menyala. Atau tidak pakai gas tapi kita letakkan di kertas baru dia menyala. Kalau tidak akan mau menyala dia. Tanah tidak memerlukan apa-apa untuk wujud. Berarti hebat tanah dibanding api, bukan hebat api dibanding tanah. Itulah salahnya jin. Sudahlah salah sungguh malah. Nah ini kesalahannya. Ada 5 kelebihan tanah dibanding api. Cuma salah satunya itu. Api memerlukan sesuatu untuk wujud, termasuk memerlukan tanah. Tapi tanah tidaklah memerlukan apa-apa untuk wujud. Satu hadis. Wa Sa'id bin Haris annahu sa'ala Jabir. Daripada Sa'id bin Haris bahwasanya beliau menanya Jabir, sahabat Jabir. Ini bukan hadis, cuman perkataan sahabat, tapi dimasukkan ke dalam hadis. Radhiyallahu anhu anil wudu mimma massatin nar. Beliau menanya kepada sahabat Jabir daripada wudu, apakah wudu kalau memakan sesuatu yang tersentuh api, makan makanan yang berpanggang ya, makan apa namanya ayam panggang, itu kan tersentuh api, ayam bakar atau ayam panggang atau sate kan tersentuh api. Api kan panas bahasanya itu. Apakah kita itu wudu atau batal wudu ketika memakan yang berpanggang yang tersentuh api? Disebutkan ditanyakan oleh Sa'id kepada Jabir. Faqala Jabir berkata, la tidak. Qad kunna zaman
zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami berada satu zaman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La najidu misla zalika ta'am illa qalilan. Kami jarang mendapati makanan yang berbakar. Jadi jarang waktu itu mendapatkan makanan kambing bakar, jarang. Karena zaman itu zaman susah. Fa idza nahnu wajadna, jika kami mendapati makan daging bakar, bakar kambing bakar atau yang lain-lain yang tersentuh api, lam yakun lana manadir illa ukufana wa sawahidana wa aqdamana summa nusalli wa la natawadda. Kalau kami mendapatkan makanan seperti itu, maka jika kalau sudah kami habis makan, kami tidak mendapatkan manadir, sapu tangan. Kalau tidak mendapatkan tisu, dia tidak punya air. Makan tidak punya air, dia punya tisu. Apa yang didapat? Kecuali yang kami dapat hanya tangan-tangan kami. Kemudian sakit naik seperti ini. Apa namanya ini? Hasta tangan. Apa namanya ini? Tangan. Sedih, itu sedih. Ini yang di sini antara telapak sama siku, namanya sakit ini. Bahasa Arabnya sakit. Kalau ini kaf, kalau ini usbu, beda-beda bahasa Arab. Namanya sakit antara sini ke sini ke situ. Sini pun nanti beda lagi namanya. Kalau kita ya satunya tangan sudah. Namanya sakit. Yang kami dapat hanya telapak tangan, kemudian sakit, kemudian akdam ini telapak kaki. Maka kami pakai itu membersihkan. Kalau membersihkan, jadi tidak punya sapu tangan, tidak punya tisu, tidak punya air pencucian, maka sahabatnya usapkanlah tangannya seperti ini atau di sini, atau di kaki, di bulu kaki itu lebih cepat bersih, atau di telapak kaki, dibersihkan di situ. Kemudian kami langsung sholat tidak berwudu. Artinya makan itu tidak membatalkan wudu, baik makan makanan yang biasa atau makan makanan yang berpanggang atau yang berbakar. Sekalipun dia berbakar menyentuh api, itu tidak berpengaruh dengan wudu. Kadang-kadang ada yang memang tidak tahu, nanya kepada kita, makan itu batalkan wudu apa tidak? Kadang-kadang tidak. Ya Allah, ini betul-betul apa berarti? Seakan-akan makan itu membatalkan wudu, tidak. Cuma sunnah saja mengulang wudu. Betul. Setiap kita makan, sunnah mengulang wudu. Diulang, tidak wajib. Setiap kita menggibah, berbuat dosa, sunnah mengulang wudu. Ada beberapa. Setiap kita habis bergurau, sunnah mengulang wudu. Kita wudu di rumah. Sampai ke masjid, di sholat maghrib, duduk di sana, mengajar tidak ada, duduk di depan masjid, bergurau, tidak cerita. Habis itu sunnah malah mengulang wudu. Tapi kalau tidak diulang pun tidak apa-apa, hanya sunnah saja, tidak wajib mengulang wudu, hanya sunnah. Apalagi habis berbuat dosa, menggibah dan sebagainya. Habis makan sama sunnah diulang, tapi tidak wajib. Sahabat seperti itu. Jadi kalau caranya, tapi tidak ada zaman sekarang. Kalau umpama tidak ada tisu, ya sudah, ya seperti itu cara bersihkan. Ke tangan, ke kaki, atau ke tangan inilah dibersihkan. Cuma kayaknya kalau datang di acara aneh orang melihat. Padahal tidaklah aneh zaman-zaman itu. Dan insya Allah sekarang pun sudah lengkap, tisu ada, cuci tangan ada, dan sebagainya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi
توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله